Gitu. Jadi cuma 20 iterasinya. Nah, ini kalau kita yang paling mendekati banget ya di sini ya teman-teman ya. Di minus 0,57 karena dia minus 0,00767. Nah, ini nanti kalau teman-teman itu mau mendapatkan error yang paling kecil lagi, ya antara ini teman-teman, minus 0,57 dan minus 0,56 kita pecah lagi gitu. Dia pasti nanti mendekati 0,0000. Nah, permasalahannya adalah sistem itu yang kemarin kita singgung adalah terkait dengan kesalahan ya atau angka penting, dia butuhnya berapa. Kalau di sini adalah 4 angka penting ya ini sudah cukup. Yang di atas ini dia butuhnya 2 angka penting katakanlah. Ya ini ya ini belum masih kurang kecil ya. Atau ketelitiannya itu adalah 10 angka di belakang koma misalnya. 10 angka di belakang koma dengan 2 angka penting gitu. Itu kan ya harus kita cari dulu ya, kalau ini belum memenuhi masih harus pecah lagi. Nah itu tergantung kebutuhannya kita gitu. Tapi kalau ini sudah dianggap sudah mendekati ya, sudah 0,00791 mendekati 0. Nah itu yang kita pilih gitu. Itu cuma sebagai nilai taksiran ya. Kalau secara teknikal ya atau secara acuannya ya, jadi dia itu punya langkah teman. Langkahnya itu setiap iterasi gini, dengan saya. Ini cuma saya contohkan ya teman-teman ya. Kenapa kok bisa sih ini mendapatkan nilai ini ya, misalnya minus 17181 itu dari mana gitu kan. Itu dari ini teman-teman, dari langkah ini loh. Simpulan terakhir apabila ditemukan persamaan dikatakan tidak memiliki angka X, maka dari itu algoritma penyelesaian nonlinear menggunakan metode tabel cara terurut ya. Nah, ini cara penyelesaiannya kita acuannya ini aja. Misalnya definisikan fungsi X. X ya, X-nya kan adalah tadi apa? X itu sama dengan ini ya teman-teman. Ini ya, nah ini X epsilon minus X plus 1. Nah, ini efeknya ya. Kita udah langkah pertama udah ya ini ya, berarti ya. Kita tulisin aja langkah pertama. Satu kan udah ya. Nah, sorry. Nah, teman-teman ini ditulis sendiri ya. Kita nggak akan saya share. Nah, langkah pertama itu. Terus yang kedua itu adalah tentukan range untuk X yang berupa batas bawah. Ini A ya, batas bawah dan batas atas. Berarti langkah kedua ya, itu A-nya itu adalah sama dengan minus 1 ya tadi. Kemudian B-nya itu sama dengan 0. Nah, itu dari ya ini. Kasusnya ini adalah, dalam kasus ini adalah minus 1, A minus 1 dan B-nya 0. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentukan jumlah pembagian N. Pembagian N-nya itu berapa? Nah, misalnya kan, misalnya ini langkah 3, ya, N-nya itu adalah 10, teman-teman. Kenapa? Karena yang diminta dari di sini, itu menyatakan bahwa langkahnya itu minus 0,1. Ya. Jadi bisa aja seperti ini, N-nya itu bisa diketahui sebagai mana sih yang jadi N-nya itu akan sama dengan apa teman-teman? 1 ya. Jadi 0 ya dikurangi ini B kurangi A ya, terus dibagi dengan jumlah langkahnya, jumlah langkah gitu ya, itu N-nya. Nah, teman-teman bisa mendefinisikan itu dulu. B kurangi A itu kan berapa teman-teman? Ini kan 1 bagi 0,1 ya, ini sama dengan 10. Jadi langkahnya itu 10 teman-teman ya.
tergantung jumlah langkahnya, tergantung soal, kali ini tergantung anu sih, tergantung soalnya, tergantung yang diminta dari ininya. Nah ini ya, batas atas, batas bawah bagi N. Ini step pembaginya bagi N gitu ya. Oh, kalau yang ini berarti gini aja teman-teman. Gini aja. Langkah ketiga M-nya itu terserah kita sih, pengennya berapa. Tapi kalau misalnya kita dari apa namanya, dari soalnya itu udah menunjukkan berapa langkah, berarti M-nya itu kita bisa definisikan langsung. Nah, kalau dari sini uh, uh, ngikutin yang ini, N-nya kita misalnya 10 ya, atau terserah ya 20 nggak apa-apa. Berarti misalnya langkah 4 itu menentukan step-nya ya. Nah, step-nya itu adalah langkah itu atau setiap iterasinya itu berapa kali gitu ya. Ini menentukan, ya berarti kan iterasinya kan 10 kali ya, iterasinya 10 kali, tetapi kan setiap step langkah itu kan berapa gitu ya. Nah, di sini. Nah, ini step pembagiannya. Berarti kan di sini ini H sama dengan ya langsung aja 0 minus 1 minus 1 sorry minus 1 jadi 10 ya, ini 0,1. Nah ini biasanya kalau di apa ya, kalau di soal itu untuk menyelesaikan soal ya atau menyelesaikan masalah itu stepnya itu udah diketahui berapa stepnya sih. Nah, kenapa sih kita butuh ini ya, butuh jumlah n-nya itu, jumlah iterasinya, karena kalau kita memprogram kita butuh batasan untuk iterasinya ya, batasan untuk iterasinya. Terus apalagi nih, langkah kelima. Langkah 5 itu XI ya, berarti XI sekarang ya, XI sekarang itu adalah batas XI XI yang pertama itu adalah batas bawah, berarti X ya, katakanlah X0 ya, ini kan iterasi pertama, berarti adalah XI itu adalah X0, X0 gitu ya, X0 itu akan sama dengan batas bawahnya itu berapa, X bawahnya. X bawahnya itu adalah minus 1 ya, di plus ya, dengan I. Ini apa teman-teman? I. Ayo apa? I itu ya I yang sekarang, yang sekarang dikalikan dengan H. Jadi yang sekarang misalnya 0 dikalikan dengan H. H-nya berapa? Ini X0 ya, bawahnya itu adalah Y0-nya. Nah, Y0 ya, Y0 itu adalah fxi. Fxi-nya minus 1. Berarti yang ini, fungsi ini teman-teman, ya, fungsi ini kita masukkan aja. X-nya itu adalah minus 1, ya, dikalikan epsilon, dengan minus I gitu ya, itu berarti. Plus 1. Nah, kayak gitu teman-teman. X0 dan Y0 udah diketahui. Nah, kemudian yang keenam, langkah keenam, nah ini kita selesaikan dulu ya, misalnya ya. Ini minus 1 ya, mungkin ya. Terus yang ini berapa? Minus 1, epsilon pangkat 1 berapa? Nah, XP ya. XP epsilon pangkat 1 I pangkat yang mana? Lagi 1
2,71 ya. 2, ini ya. 2,71. Teman-teman sekalian ya, nyobain ya. Bukan 2, bukan 1. Udah misalnya ini aja. Minus ya ini ya. Minus ditambah 1. Berarti kan ini minus 1,718. Oke ya, ini yang pertama ya, udah kita tahu efeknya. Nah, berarti X0, X pertama kan minus 1 gitu ya, minus 1. Terus kemudian, benar ya, X-nya minus 1. Y0-nya diketahui 1,718,281. Langkah ke-6 ya. Ini untuk satu kali iterasi ya teman-teman ya. 1 sampai 6 itu untuk satu kali iterasi. Nah, langkah ke-6 itu adalah, nah ini adalah decision. Misal teman-teman, kalau semisalnya ini enggak, bila fx itu sama dengan 0, maka fx adalah penyelesaian. Masalahnya fx itu ketika fx 0 itu kan dia bukan 0, berarti dia bukan penyelesaiannya. Terus kemudian ini ada lagi, ini adalah adalah penyelesaiannya ya. Menyatakan apakah dia itu ketika iterasi itu penyelesaian atau bukan. Nah, kalau yang kedua ini, bila fx dikalikan dengan fx plus 1 kurang dari 0, maka berarti kita harus paham nih teman-teman. Cari y-nya, ya, cari y-nya. Y-nya gimana? Ya. Y-nya juga kita cari. Nah, tapi kalau pas minus 1 ini teman-teman, kita kan iterasi yang pertama ya kan? Yang jelas ini sudah tidak memenuhi yang ini, dia bukan 0, berarti di sini bisa kita skip karena dia inisial pertama ya. Y0-nya itu adalah ini yang bilang aja iterasi pertama. Y-nya 0 itu adalah minus 1,718,281. Ini sama ya, minus 1,718,281. Nah, yang iterasi kedua itu yang menggunakan X-nya itu sama dengan 0,9. Itu ya teman-teman. Dan itu beriterasi dengan satu kali iterasi itu 6 langkah ini. 6 langkah ini. Sebenarnya lebih cenderung ke sini sih iterasinya tuh. Di sini nih. Di sini nih. Di sini nih. Sampai ada I-nya ini loh. Di I-nya ini. 5 sampai 6 itu yang iterasinya 10 kali. Perhitungannya kayak gitu. Kalau ini kan, jadi nanti yang iterasi kedua, kita coba aja ya iterasi kedua. Iterasi 2, itu langsung ke langkah 5-nya. Ya, langkah 5-nya ini, mengacu yang ini. Langkah 5-nya itu kan dia udah bukan ke 0 ya. I-nya itu kan ke 0, dia udah ke 1. Karena iterasinya itu per 0,1 ya. 0,1 atau per 1 ya? 1 lah. Kan N-nya kan 10 ya pembaginya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9. 0 sampai 10 ya, sampai dengan N. Kalau sama dengan N nggak masalah. 0 sampai 10. Jadi iterasinya per 1, bukan 0,1. 0,1 itu adalah X-nya. Ya, 0,1 itu adalah X-nya. Jadi X1 ya, berarti ini X1 berarti. Nah, ini, nah, angka 5 berarti X1 ya ini ya, X1. Nah, ini X1 ya. Terus apa nih? X1 itu X bawah ya, X bawah plus I kali H. Hanya kan 1. X bawah itu kelihatannya X yang sudah X0-nya. X0-nya berapa teman? X-nya berubah sih ini terusnya. XI ya, X bawah kali I-nya 1 hanya 0,1.
X bawah ini, coba kita hitung aja deh. Nah, misalnya saya salah nanti dengarkan nih. Ini 1, hanya 0,1 ya. Kalau lihat dari codingannya, kita lihat dulu. Ini enggak salah. Ini ya, exp function external temperature function. Ininya iterasi ya, ya benar iterasi kan ini nambah. Oh, ini temperatur efek storage iterasi ya. Efek yang tadi ya itu. Oh, ini extor iteration iterasi oke ini. Oke. Ini ABI start ya, startnya kan 0,1 berarti 10 kali. AI kurang B I plus sama dengan oke, itu ditambahkan oh nek kalau yang ini langsung ke stepnya ya. Emang N-nya 10 kali ya, N-nya 10 kali, tetapi ini I-nya itu langsung ditambahkan teman-teman. Berarti hanya tetap 0,1. Oh, ini ekstor ya. Ekstornya 0,1 ya, per 0,1 ini 0,1. Ya kita langsung cari efeknya aja. Kita cari efeknya aja. Kalau dari ini ya, saya melihatnya. Oke. Jadi kan function 2 dikalikan dengan efek store iterasi plus 1 ya. Oh ini cuma buat nyari ini buat nyari apa namanya yang kedua. Jadi for kedua, yang for pertama itu kita tetap nyari fx ya sama x-nya dengan x iterasinya. X iterasinya itu ya intinya kita masukkan langsung sih nih teman-teman. Yang kedua dimasukkan aja. Kalau misalnya langkah yang ini kita masukkan aja Y1-nya. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan X yang lain kalau tidak ada iterasinya. Ini 0,9 ya. Sorry. X-nya kan ini minus 1 ya. Kalau minus 1 kan ini ditambah plus step ya. Stepnya itu setiap ini 0,1 berarti minus 1 ditambah 0,1 0,9 ya. Minus 0,9 kali ini ya 2,7 ini dikalikan dengan 0,9 itu tambah 1 berapa hasilnya teman-teman? Hasilnya berapa? Ini dikalikan dengan 0,9 ya. Nah tapi ini minus ya, kalikan minus. Nah ini ya, minus kurangi ditambah ya saudara. Oke, saya dulu ditambah bisa aja ya. Oh iya, satu tambah satu minus 144 benar nggak sih teman-teman? Minus 144 yang kedua iterasi kedua
minus 1, 2 ya. Nah, ini yang harus miss. Ini berapa teman-teman hasilnya? 14 0,9 kali 2,7 itu berapa? 27 kali 9. Oh, IC salah. Sorry, salah gitu. Berarti gini ya, epsilon itu dipangkatkan dengan 0,9 ya. Kemudian dikalikan dengan minus 0,9. Oke. Kemudian ditambah dengan 1. Ya, pas ya. Minus 121 minus 121 berapa? 3642. 3642. 3642. Nah, kayak gitu. Ini berulang terus teman-teman. Ini yang langkah yang kelimanya kayak gitu aja. Jadi setiap dia berganti nilainya apa? Nilainya akar-akarnya ya dia disesuaikan aja nanti hasilnya berapa. Nah, itu dari tabel ini caranya nyari kayak gitu teman-teman. Cuman memang nanti itu ada satu langkah lagi yaitu apa? Yaitu menyelesaikan ini, menyelesaikan mana sih penyelesaiannya, akar di mana sih penyelesaiannya gitu ya. Nah, nanti kita coba aja di praktek di anunya aja. Gimana? Di praktikum ini ya. Codingannya di copy aja. Nah, tapi ini kan saya menggunakan sekali lagi saya menggunakan call plot ya. Call plot itu hanya dimiliki oleh kode blok sebenarnya. Sebenarnya kalau nggak usah kita plot ya nggak masalah teman-teman. Teman-teman menggunakan C++ aja nggak apa-apa untuk mencari X-nya secara otomatis ya. Nah, metode numerik itu enaknya teman-teman, kita itu bisa mengimplementasikan teorinya itu ke dalam suatu praktikum, ke program. Jadi kita itu hanya tinggal memberikan suatu inputan kayak gitu dari suatu fungsi yang kita mau selesaikan. Ini ya, ini call plot, ada plot input call plot. Nah, itu yang dia memiliki fitur ini yang dimiliki oleh cuman kode blok. Nah, gitu. Nah, itu untuk tabel. Untuk tabel ya, penyelesaiannya tuh nanti intinya ya ini. Pokoknya yang mendekati nol ya, yang mendekati nol adalah angka yang menyelesaikan fungsi persamaan yang kita selesaikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk metode tabel. Izin bertanya, Pak. Boleh. Itu cara mengetahui I sama H itu nilai tetap atau gimana, Pak? Kalau kalau H sama H ini ya, iya, H ini ya, H dulu deh. H dulu itu Iya, Pak. sebenarnya gini, Mas. H itu sebenarnya uh, itu tuh bebas, Mas. H itu tuh kan pembagiannya gini. Kalau misalnya kita tentukan batas bawah batas atasnya itu adalah minus 1 hingga 0, kita pengen N itu tuh berapa kali iterasi sih gitu. Misalnya pengennya 10 kali perulangan aja gitu. Atau 20 kali perulangan aja. Kenapa sih kita bebas di situ? Karena sebenarnya yaitu tadi yang udah saya singgung kemarin, kalau semakin banyak pembaginya, ya berarti iterasinya kan semakin banyak ya. Intinya N itu kan iterasi, perulangannya tuh banyak. Nah, itu komputasinya akan sangat lama gitu. Komputasinya sangat lama. Tapi kalau dengan praktikum ini nggak kerasa sih Mas. Cuma 10 kali perulangan sampai 100 kali perulangan pun nggak kerasa gitu. Gitu sih. Itu pencariannya. Nah, misalnya kita pengen menentukan ada satu range ya Mas. Misalnya kita menentukan 0 hingga 100 nilainya. Batas bawahnya 0, batas atasnya 100 gitu. Saya pengen bagi itu 10.000 gitu. Ya dibagi aja N-nya 10.000. Nanti stepnya itu ya 100 dikurangi 0 kan 100 dibagi 10.000 per 0,00 per 0,01 ya Mas. Per 0,01. Jadi
Jadi nanti dimulai dari 0, kemudian 0,01, 0,02 hingga nanti akhirnya ke 100 gitu. Ya, itu sebenarnya bebas. Tapi misalnya kalau di dalam soal atau di dalam contoh itu kan biasanya ada instruksinya itu udah dibagi 10 aja gitu. Langkahnya ya segini aja, misalnya kayak gitu. Itu sih. Oke, sip. Metode tabel hanya seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika di sini ya, oh kita pengen mencari yang lebih teliti lagi ya antara ini ya, yang dicari adalah patokannya adalah minus dan positif. Nah di antara ini pasti ada nol. Nah nanti ini kita pecah lagi gitu. Iterasi itu berulang terus gitu. Nah ini kalau misalnya kita pengen mencari lebih mendekati nol lagi ya antara minus nol dan positif nol. Berarti yang kita pecah adalah minus 0,57 hingga minus 0,56. Kita pecah bagi berapa? Langsung 100 ya boleh. Tapi biasanya per 10 per 10 gitu. Itu ya. Itu untuk metode tabel. Nah, kemudian yang kedua adalah metode biseksi. Metode biseksi ini ya intinya itu tadi ya, itu adalah pengembangan dari metode tabel. Kalau yang ini ya ini ya. Jadi kalau yang ini tidak dia membagi juga sebagai n kali, tapi hasil pembagiannya area hanya dibagi dua. Dari dua bagian tersebut dipilih bagian mengandung akar dan dari persamaan. Nah, bagaimana sih biseksi itu? Kita lihat aja. Nah, di sini ya. Ini contohnya apa nih? Oh, X-nya nih teman-teman. X-nya itu setiap iterasi itu dibagi dua. Ininya gitu teman-teman. Jadi dia itu dipecah langsung. Kalau tadi kan kita mecahnya kan setelah kita dapat ya, kita dapat mendekati 0 itu, kita pecah lagi ya, gitu kan, kalau tabel. Kalau di sini, setiap iterasi itu X-nya itu langsung dipecah jadi dua region, gitu. Nah, acuannya jelas teman-teman. Acuannya di sini ya, di sini ada algoritmanya. Algoritmanya tuh 1 hingga 9. 1 hingga 9. Nah, oke ya, kalau di sini ya kita kan di sini ada jelas ya. Ada stepnya kalau di sini. Saya contohkan ada stepnya. Yang bagian biseksi ini kita langsung aja ya. Kalau biseksi itu kita menyelesaikan hal yang sama teman-teman yang tadi. Fungsinya tetap x minus x gitu ya. Kita bisa tuliskan di sinilah. Nah, ini apa ya? Ini metode tabel. Terus yang kedua adalah metode biseksi. Ya. Nah, langkah 1 hingga ke 3 sama ya ini ya. Oh ini ada menentukan nilai toleransi E-nya. Jadi maksudnya kita pengen toleransinya tuh berapa sih errornya gitu. Di sini ada kalau yang biseksi. Kalau di sini ya, penggunaan metode biseksi dengan toleransi error 0,01 membutuhkan 10 kali iterasi. Ya. Tapi sebenarnya kalau error ini masih sebenarnya masih bebas sih teman-teman. Ini kan yang saya katakan sebelumnya yang memang kita tuh butuh berapa sih toleransinya, yang menentukan itu sebenarnya kita. Itu berdasarkan dengan analisis fisis yang ada yang kita mau cari gitu teman-teman. Jadi kalau di sini sih memang tidak begitu signifikan ya, nanti sebagai acuan aja sih itu yang iterasi error ini, toleransi error ini. Nah ini transisi maksimum N ya. Biasanya dicarikan akarnya ditentukan dengan nilai N, tentukan nilai A dan B, tentukan nilai toleransi E dan transisi N, maksimum N. Ini tetap 10 kali aja, karena di perbandingannya kita ke metode tabel juga 10 kali iterasi. Ya berarti 1 sampai 3 kita anggap aja sama dulu. Ini ya, langkah pertama sama ketiga. Langkah 4 itu adalah hitung FA dan FB. FA dan FB itu seperti apa? Nah, kalau yang FA, ya, ini FB adanya FA aja ya. Nah, nah,
memahami sebentar ya teman-teman ya. Oke, jadi FA sama FB ya. FA ini kalau teman-teman pengen enak sekalian tambahin FB nih. Ini tanya FB. FA kan yang pertama kan adalah fungsi ini ya. Fungsi ini kita masukkan dengan nilai X-nya yang batas bawah. Ya, -1. Hasilnya kan tadi ini ya teman-teman ya. Kalau -1, masukkan ke fungsi ini. -1,71828. Ya. Kalau misalnya ini dimasukkan ke 0, teman-teman. Ya, masukkan ke 0. Nah, FB-nya berapa? FB-nya berapa? Oke ya, kita langkah 4 ya. Menentukan adalah FA dan FB. Nah, ini kita copy dulu. Ini FA, kan -1 ya, A-nya yang pertama kali. 1, ini iterasi pertama. -1,71828. Oke ya. Terus kita menentukan FB. FB-nya itu adalah kan dari 0 ya teman-teman, karena langsung ke yang tinggi, maksudnya yang paling maksimum. Tuh. Nah ini FB. FB-nya ini ya, FB dari fungsi yang ada kita masukkan dengan 0 ini. Ini 0 jelas tambah 1, berarti 1 ya. 1. Nah, kemudian apa setelah itu? Apabila F kali BA dikalikan dengan FB lebih besar dari 0, maka dihentikan karena ada nilai akar. Nah, tidak ada nilai akar. Sebaliknya, apabila FA dikalikan FB kurang dari 0, maka proses dilanjutkan. Nah, langkah kelima dari iterasi pertama ini ya, langkah kelimanya itu apa? Kalikan FB. Nah, ini hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya ini -0,71828 kalikan 1. Nah, ini apakah dia itu lebih dari 0 gitu kan? Enggak ya. 1,71828. Nah, yang langkah kelima ini untuk yang iterasi pertama, proses berlanjut. Ini proses berlanjut. Kemudian langkah 6 ya. Nah, itu hitung X ya. Nah, sekarang gini teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya. X kita hitung X yang baru. Nah, hitung X yang baru. Ya kan? Hitung X yang baru. Hitungnya X yang baru itu dengan A plus B bagi 2. Jadi, yang pertama adalah A-nya adalah -1. Ini aja. X baru ya, ini X baru. Ini X baru. Yang pertama -1 dikurangi 0. Bagi 2. Nah, ini ya. Jadi dia itu -0,5. Nah, langkah 6 ini ya, X-nya -0,5. Ini kan batas bawah. Ini X bawah, ini X atas. Terus X barunya ini adalah -0,5. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, kita ketemulah efeknya itu adalah, nah, efeknya itu baru dihitung di sini. Nah, apabila efek dikalikan FA, ini hitung efek ya. Nah, baru di sini teman-teman, karena kita udah mendapatkan X-nya baru itu. Nah, yang dipakai itu adalah 0,5-nya. Ya, efeknya itu yang dipakai 0,5-nya, bukan yang sekarang. Kayak kalau di metode tabel kan yang sekarang adalah -1 gitu kan. Kalau di sini
setelah dibagi 2 itu minus 0,5. Ini efeknya kayak gitu. Itu hasilnya adalah ini 0,17, 0,17, 5, 6, 39. Nah, kayak gitu ya. Nah, ketemu efeknya. Terus langkah ke-8. Langkah ke-8 itu kita cek. Nah, ini loh kenapa sih ada tulisan keterangan berlawanan tanda, berlawanan tanda, berlawanan tanda gitu ya. Itu nanti setelah di sini. Misal gini, apabila tidak misal gini, fx dikali fa kurang dari 0, maka b sama dengan x. Nah, ini nanti yang akan berubah-berubah itu adalah a dan x-nya gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya fb sama dengan fx dan fb sama dengan fx, apabila tidak maka a sama dengan x dan fa sama dengan fx gitu ya. Nah, langkah 8 ini kita menentukan nih ya. Fx dikalikan dengan fx dikalikan dengan fa ya. Yang patokannya adalah gitu. Fx dikalikan dengan fa. Nah, di sini 0, ini ya. Fx-nya adalah ini dikalikan dengan fa. Fa-nya kan ini minus 1 ini. Nah, berapa hasilnya? Kita bisa cek di sini ya. 0 ya 0,17 563 563 9. Nah, ini dikalikan dengan minus 1,71828. Nah, minus 0,0 ini minus 0,30,01796 misalnya gitu. Nah, terus kita tentukan dulu apa tadi. Ini ya, kita tentukannya. Nah, apakah fx kali A kurang dari 0? Ya, berarti B sama dengan X dan FB sama dengan Fx ya. Berarti yang memenuhi adalah yang ini teman-teman ya. Berarti nanti ini untuk iterasi kedua itu B1 ya, B1. Yang ini B0 ya, B0-nya kan dari B0-nya kan 1. Kalau ini untuk yang iterasi ke-1 ya, berarti kalau secara hitungan secara persamaan seperti ini. B ini X yang 01 ya ke 1. Berarti kan B1 ya. Ini B1. X-nya sekarang itu akan sama dengan X yang sekarang ya. X yang sekarang berarti kan 0,5 ya, X yang terbaru itu. Dan ya dan FB ya. FB itu menggunakan FB1 ya, ini jelas FB1. FB1 1 atau X plus 1 itu sama dengan Fx 0, ini. Nah, ini yang digunakan untuk iterasi berikutnya. Ya, ini adalah yang digunakan untuk iterasi berikutnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, yang ganti adalah ini ya, B-nya ya. B-nya yang ganti. B-nya adalah minus 0,5. Kemudian yang digunakan di sini FA kali FB. FB-nya bukan lagi 1 ya, bukan lagi 1 di sini, tetapi menggunakan 0,1739. Gitu. Untuk yang iterasi kedua ini. Maka dari itu hasilnya kan tetap FA-nya tetap ini ya, FA-nya kan tetap menggunakan ini ya, karena minus 1, Fx-nya menjadi ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini berlawanan tanda ya. Ya, minus, ini enggak minus, ini minus. Ini minus, ini minus. Ini berlawanan tanda. Ini tidak minus, ini minus. Nah, kayak gitu. Nah, itu berulang terus kayak gitu ya, hingga nanti itu yang paling kecilnya yang mana gitu.
Yang paling kecil itu mana? Efek yang paling kecil. Efek yang paling kecil ya di sini ya. Oh, mana? X keberapa? Ini ya? Ini ya? Ini ya? Ya, ini 336. Ya, ini efeknya 0,006 nih. Ketika X-nya itu adalah minus 0,5738. Jadi setiap iterasi X-nya itu selalu dibagi dua. Kalau ini kan minus 1 dikurangi 0,5. Ditambah 0, minus 0,5 kan minus 1,5 loh. Dibagi dua, berarti minus 0,75. Yang kedua, karena iterasi kedua itu adalah efek dikali FA itu adalah lebih dari 1, maka dari itu dia A-nya sama dengan X. Ya, untuk iterasi ketiga. FA-nya sebenarnya FX, efeknya ganti ini ya. Ya, nyambung dari ini. Itu teman-teman. Itu yang biseksi. Nah, kalau dilihat teman-teman, satu kali iterasi 10 kali ya, 10 kali dengan N 10 kali. Kalau yang di metode tabel itu dia didapatkan efeknya tuh di 0,6 ya, di angka 0,09326. Itu di situ taksirannya. Tapi kalau dengan biseksi dia lebih teliti teman-teman, di 0,00066. Padahal di sini juga dia 0,6738. Gitu ya. Jadi perbedaannya lumayan signifikan ya. Berarti perbandingannya itu sampai ke 1/100 ya, 1/100 ya. Ya, 1/100 di sini ya, di sini. Ini ya, nah ini 0,0 ya 1/100. Jadi lebih teliti 1/100-nya. Gitu teman-teman. Gitu. Ini dengan satu iterasi aja dia langsung bisa 10 kali ya, 10 kali itu aja langsung bisa menemukan nilai segini. Nah, kayak gitu. Kita nggak tahu nanti kalau regula falsi. Regula falsi itu mungkin langsung satu kali 10 kali perulangan aja gitu. Dia udah mendapatkan nilai yang paling kecil gitu, paling mendekati 0. Nah, gitu. Itu perbandingannya teman-teman. Dan bagaimana sih cara step-stepnya gitu. Oke, teman-teman, sampai sini mau ada pertanyaan nggak? Itu secara teori gitu ya teman-teman ya. Secara teori itu adalah step by step. Paling enak ini memang langsung langsung nulis gitu, dihitung sekalian gitu ya, dihitung pakai manual aja gitu enak. Nah, untuk membuktikan, tapi kalau untuk praktikum ini kan kita menggunakan program ya. Intinya itu mengimplementasikan ini konsep-konsep ini ya, algoritma langkah-langkah ini ke dalam suatu program. Jadi nantinya kita tinggal memasukkan aja fungsinya gimana, ini gimana. Nanti terus kemudian dia akan ya udah dia akan digenerate oleh sistem, hasilnya udah ketahui. Nah, ini untuk mengecek ya. Kalau yang ini tabel ya, itu untuk mengecek apakah dia itu penyelesaian atau bukan. Ini langkah ke-6, ini untuk for langkah ke-5 gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Ini nanti dicoba aja ya. Ini dicoba aja. Monggo. Ini insya Allah jalan karena ini yang buat program saya. Cuma ini tahun kemarin ya. Tahun kemarin terus karena sebenarnya ada sih programnya programnya tuh kehapus karena harddisk saya itu ke format kemarin. Sebenarnya ada, nanti kalau dulu saya kasihkan filenya ya buat coba-coba gitu. Tapi ini teman-teman monggo di copy-copy aja terus di run ya sampai berhasil. Kemudian ya ini untuk tugasnya perhatikan yang ini aja teman-teman. Yang nomor 1 aja. Yang nomor 2, nomor 3 kan nggak usah. Kalau dulu memang ada pembahasan. Tapi kalau yang tahun ini kan saya menghilangkan pembahasan. Jadi teman-teman membuat program yang tugasnya nomor 1 aja. Yang membuat penyelesaian program yang bagian bahasa pemrograman dengan metode biseksi gitu ya. Ada 2 program, yang ini pertama tabel, yang kedua adalah biseksi. Oke, fungsinya sama sih. Fungsinya untuk menyelesaikan X kalikan epsilon pangkat minus X plus 1 sama dengan 0. Oke, ada pertanyaan teman-teman?
Mungkin saya izin bertanya, Pak. Oke, apa? Eh, bisa dikasih contoh pembuatan flowchart-nya, Pak? Oke, flowchart ya. Yang kemarin aja atau yang ini? Yang kemarin aja mungkin ya. Iya, yang kemarin aja. Oke, yang kemarin ki yang paling gampang ya. Ini juga lumayan banyak sih yang kemarin. Kalau mau dibacakan. Nah, misalnya ini ya Mas ya. Di gampangan ini saya membuat ya, yang bagian program utama aja ya. Yang bagian program Ya, Pak. utama. Nah, yang ini kan fungsi ya. Ini fungsi nggak saya skip dulu. Yang ini pertama program utama dulu. Nah, yang pertama ini kita bisa menggunakan ini aja. Ini saya hapus ya, teman-teman. Nah, kita draw ya. Yang draw shape ya. Ya, kita menggunakan ini karena memang ini agak salah juga sebenarnya. Harusnya ini melengkung ya, ini melengkung. Yang pertama adalah programnya itu dengan tulisan mulai. Nah, mulai semuanya itu kayak gitu program Mas. Nah, ini pertama adalah start and stop ya, start and stop. Nah, ini mulai. Kemudian yang kedua kan di sini kan saya mendeklarasikan variabel ya. Kalau flowchart itu sebenarnya ya akan lebih tepat bukan kode program yang dimasukkan ke dalam suatu shape gitu ya, bentuk-bentuk di dalam suatu itu. Yang kita masukkan itu adalah misalnya gini, dengan kata-kata saja deklarasi variabel gitu. Nah, gitu aja. Deklarasi variabel itu menggunakan ini teman-teman. Kotak ya, kotak tapi ini deklarasi variabel menggunakan ini. Bentuknya kayak gini. Nah, gitu. Itu deklarasinya. Udah gitu aja teman-teman. Teman-teman, saya tak gabung rapat. Sorry ya. Oke. Nah, udah kan deklarasi variabel kan udah toh, teman-teman. Terus kemudian ini di sini kan ada input. Ini cout nih, ini cout ya. Cout kemudian input ya. Nah, di sini kan ada cout dan cin. Nah, kita anggap aja sistem ini flow kita ya. Flow kita itu adalah flow kita adalah anggapannya adalah kita memasukkan suatu nilai ke dalam sistem gitu kan. Nilai ke dalam sistem. Nah, ini aja. Nah, iya. Sorry. Kalau input itu ya, kalau input itu menggunakan apa? Jajar genjang ya, teman-teman ya. Jajar genjang namanya jajar genjang.
Ini masukkan nilai pilihan aja. Kan ada pilihannya itu ya teman-teman. Nah kayak gitu teman-teman. Yang pertama. Dan sip ya begini ya. Kemudian kan ini ada dua pilihan. Nah berarti masukkan nilai pilihan apa ya ini ya? Konversi ya. Nah, pakai bahasa gini aja teman-teman. Bahasa singkat kayak gini. Memang membuat flowchart itu ya sekali lagi flowchart itu dibangun sebelum kita tuh menulis program. Nah, setelah itu di sini ada tulisan ini saya tuliskan dulu. Nah, ini flow jangan lupa ya, jangan salah ya. Flow-nya ini harus ke bawah. Nah, ini adalah menu 1, menu 2, konversi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Berarti kita ada pilihan nih teman-teman. Berarti di situ ada decision namanya. Ada decision. Decision itu menggunakan ini ya. Decision-nya itu menggunakan wajib mana? Ini ya. Konversi bil bulat namanya ini ya, bil bulat. Nah ini nanti di ya atau tidak ya kan gitu. Ya atau tidak. Kalau tidak pakai Visio enak banget ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan ini, saya belum install Visio ya. Belum sih. Nggak ada. Nah, ya atau tidak teman-teman? Kalau iya, berarti kita ke proses yang ke dalam bilangan bulat. Kalau tidak, kita ngecek lagi teman-teman. Nah, di sini pecahan. Apakah konversi bilangan pecahan, gitu ya? Nah, kemudian ini nah mana ya? Dropbox-nya ini ya. Kalau iya berarti di sini, kalau tidak berarti di bawahnya. Bawahnya gitu loh. Oke. Nah, gitu ya. Ini yang kalau yang konversi bilangan bulat dan pecahan. Nah, nanti kalau misalnya kita ke menu ya ini kan ada FS ya. Nah, ke menu 1 berarti kalau iya, berarti teman-teman harus membuat kayak gini lagi teman-teman, cacahnya 4 ke bawah. Ini 1, 2, 3, 4. Kalau iya, teman-teman bisa gini ya. Untuk yang nanti diberi tugas atau diminta bantuan oleh Bapak dari Tukar Prodi khususnya dari FT itu untuk hari Jumat itu kami minta untuk hadir secara luring ke depan ya, karena ini dikejar waktu dari Bapak dari Ibu kita menyelesaikan
bagaimana proses administrasi pelelangan dan perencanaan nanti itu sesuai dengan keinginan user gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini enggak, ini jangan nanti insert. Yang kedua, tahun ini juga kita pengembangan lapangan sarana olahraga untuk arena aktivitas bakat minat teman-teman mahasiswa itu terus dikebut ya. Dan ini sudah mulai kantin pagarnya dibuat, bentengnya, kemudian di atasnya. Nah, di sini ada apa nih? Desimal ke biner, konversi desimal ke biner, gitu ya. Gedung yang baru ini akan menjadi tempat perkuliahan bagi teman-teman yang dari SD maupun secara keseluruhan yang membutuhkan ruang untuk belajar. Oke, ini tak ngerti ya. Ya, gitu lah. Nah, ini kalau tidak teman-teman, ya, kalau tidak, ini ke bawah, nanti ke ini lagi konversi yang lain. Kalau iya, teman-teman. Dan juga furniturnya gitu Bapak dan Ibu. Karena nanti begitu nanti desainnya itu jadi dilelangkan itu sudah termasuk instalasi baik fisik dalam artian itu gedung. Kalau iya, berarti dia itu masuk ke dalam ini. Nah, menu satu ya, ke switch sini ya. Ke switch sini ya. Nah, konversinya itu adalah masukkan berarti CE apa anu lagi ya, masukkan nilai desimal gitu ya. Masukkan nilai desimal, kemudian di sini ada konversi desimal. Nah, pakai ini. Masukkan nilai desimal. Kita semua apabila gedung itu tidak representatif karena permintaan kita atau rancangan kita itu tidak sesuai dengan kebutuhan masa depan. Kemudian di tahun 2020 terus kita tambahkan, nah ini kan subfungsi ya, subfungsi ya, subfungsi seperti ini, subfungsi. Nanti kampus kita akan semakin menarik dan semakin indah ya, semakin lengkap. Nah, Seperti itu nanti insya Allah Pak Bupati masukkan nilai desimal, kemudian di sini adalah konversi desimal ke biner. Nah, itu ya teman-teman ya. Dan seterusnya, kemudian ini akan masuk ke sini nanti. Kalau sudah dieksekusi, pastinya kan dia langsung mengoutputkan ya. Nah, terus kemudian yang terakhir itu kan semuanya akan berakhir di sini. Jadiin satu nggak apa-apa kalau output, karena hasil itu nanti adalah ini titik-titik ya teman-teman, titik-titik. Teman-teman bisa melanjutkannya. Nah ini titik-titik. Kemudian ini tampilkan hasil konversi. Dah. Terus kemudian nanti selesai karena di sini tidak berulang ya, karena tidak berulang. Nah, di sini nanti teman-teman menyesuaikan gimana. Cara membuat flowchart itu seperti itu teman-teman. Yang ini konversi desimal ke biner itu dengan ini aja. Ini kan subfungsi. Kalau misalnya mau ini yang subfungsi ini mau dipaparkan lagi, dijabarkan lagi, ya membuat di sini. Tapi di sini bukan mulai, tetapi adalah konversi desimal ke biner. Tulisannya yang di sini. Terus selesai gitu. Gitu ya. Dan di sini bukan selesai sih sebenarnya. Kalau setelah nanti di dalam ini bukan selesai, tetapi dia adalah berlanjut ke dalam instruksi selanjutnya. Gitu teman-teman. Izin bertanya, Pak. Ya. Misal kita pilihnya yang ya, berarti yang tidak usah dibuat atau tetap dibuat, Pak? Yang tidak tetap dibuat, Mas, kalau flowchart itu. Kalau misalnya tidak, dia itu mau ngapain, gitu, mau ngecek apa, gitu. Itu ya. Kalau misalnya tidak. Untuk teman-teman ini proses NIJN-nya sampai mana? Kemarin yang terakhir kami baru mengumpulkan berkas Bapak, jadi belum mendapatkan NIJN. Terus
yang terkait dengan pengisian itu tuh yang tidak dipersyaratkan. Jadi teman-teman bagi yang saat ini ongoing mengurus NIJN, kita tunggu ya, tetapi aktivitas kita sehari-hari Oke. dalam rangka Ada lagi teman-teman? itu tetap berdampak nih Bapak dan Ibu. Ini kita sampaikan progresnya. Jadi apa namanya? Ini juga ada ya dan tidak ya. Suatu decision itu mesti ada ya dan tidak gitu. Kalau tidak, dia akan ngecek lagi apakah ada yang bisa dikonversi. Kalau terakhir nanti misalnya di bag ini ya, ini kan udah ya dengan bulat, nanti kan ada 4. Ini ya, ada 4. Nah, sini ada 4 sampai ke binar dan oktal. Nanti setelah misalnya binar dan oktal, apakah dia itu akan dikonversi ke situ? Oh iya, kalau iya nanti dia akan masukkan nilai binar, kemudian konversi binar ke oktal. Kalau tidak, dia langsung ke ini. Langsung ke selesai sih sebenarnya. Tampilkan hasil konversi ya, langsung ke tampilkan hasil konversi aja. Walaupun tidak ada kosongan gitu. Gitu ya. Gitu teman-teman cara membuat flowchart. Gampangannya seperti itu. Itu sumbangannya terhadap prestasi itu bisa dilihat pada Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Jadi UNJ memiliki Mungkin saya izin bertanya lagi, Pak. Pak. Oke, siap. Gimana Mas? Halo? Oh, Di Smart saya belum bisa buat pengumpulan laporan nih, Pak. Ya Mas. bisa mengakui Di Smart Belum saya add kok. mungkin Oh, baru gabung kapan Mas? Gimana? hari Jumat, Pak. Jumat apa Kamis minggu lalu. Namanya sebentar Mas, kalian tahu aja. Oh. Ada beberapa teman juga yang masih belum bisa. Yang belum siapa aja, tak masukkan sekarang aja Mas. oleh pimpinan untuk mendiskusikan bagaimana mempercepat capaian-capaian ini. Jadi kalau apa namanya yang kita itu masih rendah-rendah seperti di apa namanya capek oleh perguruan tinggi yang lain, itu intinya kita juga bisa bersaing ketat ya. Jadi yang 65%, 75% ini kan masih bisa dioptimalkan untuk bisa ditingkatkan gitu ya. Artinya ada itu juga belum tercapai. Sama Mas namanya Mas. Belum tercapai dari 5 belum tercapai. Aldi Febrianto. Aldi nggak ada ya Mas? Yang Wates, Pak. Ini atas. Nggak ada ya Mas? Udah bener kesini belum? Aldi. Oh ini ya? Ini ya? Iya, Pak. Terus siapa lagi? Saya Pak. Siapa? Zakaria Umar Pak. Zakaria Umar, oke. Ada lagi? Saya juga belum, Pak. Apa Mbak? Alika Dwi Rahmadania. Apa? Alika. Siapa Mbak? Sorry Mbak. Banyak banget. Alika, Pak. Nggak dengeran saya. Alika. Olive. Siapa Mbak? Alika, Pak. Olive. Nggak ada Mbak. Coba di chat aja Mbak namanya dengan ini nggak ada ya.
izin membantu Pak. Alika. Alika Dwi Rahmadani. Oh, Alika. Oh iya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak teman-teman? Ada lagi teman-teman? Kok bertubi-tubi? Menan. Sorry ya, agak nggak konsen. Kalau udah, berarti saya buka lagi ya. Untuk yang kemarin berarti belum sempat anuan ya. Belum masuk ya ini ya. Ini sudah saya tutup soalnya saya kasih waktu hingga besok. Nanti malam sih harusnya ya. Nanti malam monggo bisa disubmit kembali untuk praktikum kedua. Ini kok udah masih 4 yang submit. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 24 ya. Ini iya, sampai nanti malam ya. Masih bisa kok teman-teman. Nah, masih bisa. Masih bisa. Monggo bisa di nggak usah saya ganti ya. Sip. Sampai jam nanti malam ya, 11.55 ya. Ini 11.55 PM. Monggo teman-teman bisa submit hari ini maksimal. Ini apa nih? Ini Semanu ya, semester kedua. Oh, sorry, kalau yang ini Semanu harusnya besok. Dulu ya. Oke, baik teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Mungkin saya izin bertanya, Pak. Boleh, boleh. Oh, Ya, boleh. berarti Pak yang habis. Berarti kalau yang flowchart itu berarti habis yang setelah start itu predefine dulu berarti ya Pak? Nggak langsung ke proses gitu. Ini kan kemarin itu yang ngasih ke Bapak itu kan masih ada yang salah gitu. Berarti ini kan kemarin itu langsung ke kayak proses menu gitu Pak. Berarti harus ada predefine-nya dulu berarti ya Pak? Iya, lebih baik gitu Mas. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi teman-teman?
izin bertanya Pak. Boleh? Untuk program yang kita gunakan itu kan bisa konversi 4 bilangan ya, tapi yang kita buat flowchart di sini cukup 1 konversi atau gimana ya Pak? Ya enggak, tetap semuanya Mas. Ini kan yang saya buat itu kan yang main ya Mas, yang program utama. Nah, teman-teman menggunakan membuat flowchart program utama aja nggak apa-apa. Yang subfungsi ini itu nggak usah dibuat flowchartnya nggak apa-apa gitu loh. Di sini kan ada konversi. Kalau misalnya tidak, misalnya di copy aja ini. Misalnya konversi desimal ke oktal itu dan seterusnya sesuai dengan coding yang ada di sini yang masuk ke INT main itu loh. Nih, INT main ini itu. Nanti kalau if menu 2 ya ini dijabarkan nih. Atau kalau pengen nggak banyak, monggo teman-teman buat fungsi sendiri. Kemudian yang masalah ini well ini kalian masukkan ke dalam suatu fungsi itu. Jadi nanti bisa ringkas anunya flowchartnya. Tapi disesuaikan dengan programnya kalian. Kalau kalian programnya seperti ini ya, if 2 itu dijabarkan banyak seperti ini ya harus dibuat detail. Lalu kalau misalnya ini kamu masukkan ke dalam suatu fungsi, diubah ini programnya. Diubah programnya, disesuaikan dan itu disesuaikan dengan flowchartnya. Itu juga boleh. Monggo teman-teman yang enak yang gimana. Ini ya. Kalau di sini kan void konversi desimal itu kan saya buat fungsi ya ini ya. Saya buat fungsi, subfungsi namanya ini. Fungsi sendiri. Jadi ini tinggal manggil. Nah, di dalam flowchart tinggal saya tuliskan kayak gini, konversi desimal ke biner. Gitu. Itu Mas. Oke, Mbak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Mohon maaf, Pak. Ya. Punya saya juga belum bisa untuk pengumpulan laporan, Pak. Namanya siapa, Mas? Bintang, Pak. Bintang Bintang. Nurkhairi. Ya. Oke. Ono yo sono ya. Nih. Oke. Bintang. Ada ya. Kemarin tak masukin belum ada soalnya beberapa teman ini. Ada lagi nggak teman-teman? Oke ya, udah nggak ada ya. Oke. Untuk terakhir ada pertanyaan lagi teman-teman. Ini kalau misalnya mau dijelaskan lagi bisa hubungi saya ya terkait itu. Mungkin saya izin bertanya lagi, Pak. Oke, gimana Mas? Untuk tugas yang kemarin itu kan ada 4 pilihan konversi itu, Pak. Iya kan. Ya, terus kita itu bikin boleh satu tok apa dibikin semua, Pak? Dibikin semua Mas. Ini loh Mas. Flowchartnya toh? Atau gimana? Bukan Mas, kita mengkonversi semua atau salah satu aja, Pak? Yang gimana? Mas, ini itu kan ada dari biner ke desimal dan sebaliknya. Terus itu kita milih satu tok apa empat-empatnya dibuat, Pak? Ini kan praktikum Mas. Kalau praktikum di copy aja Mas. Yang ada yang di sini kan di copy aja. Ini kan praktikum. Kalau praktikum tuh teman-teman tinggal copy paste dan gimana dia bisa running. Tapi kalau tugas monggo itu bisa diartikan dengan kemampuannya masing-masing gitu. Kalau di sini kan cuma desimal ke biner dan sebaliknya. Jadi ini nggak ada ke oktal kalau yang tugas. Gitu Mas. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Boleh. Apa Mas? Iya, ya, yang ini.
Ya sama tugas, praktikum sama tugas, cuma 2 itu. Flowchart, program, sama hasil. Udah itu aja, flowchart, program, sama hasil. Gampang lah teman-teman. Ya maksudnya tidak ada pembahasan, harusnya bisa fokus di program dan flowchart ya. Nah kalau yang di praktikum ini teman-teman, sekali lagi kalau misalnya mau pengen meringkas ya, meringkas flowchartnya, teman-teman bisa menggunakan fungsi. Nah nanti yang dipaparkan di flowchartnya itu adalah fungsi kayak gini aja. Jadi nggak usah deklarin lagi, membuat suatu alur lagi yang lumayan banyak gitu loh. Gitu. Tapi ya disesuaikan ya teman-teman. Jangan mengubah ini ya, mengubah ini terus ininya tetap sama kayak gini. Itu yang tidak sesuai nanti. Nah ini kan ini ya, nah ini kan cuman konversi biner to, nah kan ini kan fungsi biner. Nah di dalam ini konversi biner ini, nah ini ada if, while, gitulah. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke ya teman-teman ya, gitu ya. Baik, mungkin hari ini cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa WA aja teman-teman. WA aja. Terus pokoknya ada beberapa teman-teman yang itu ya, yang koordinasi diskusi dengan saya juga, tapi saya balasnya agak singkat-singkat karena memang kemarin ada beberapa pekerjaan. Oke ya, nanti monggo teman-teman bisa berdiskusi dengan teman lain, baik bisa dengan saya, bisa teman-teman yang lain. Yang penting fokus dalam membangun algoritmanya ya, dan implementasi ke dalam C++ gitu. Nih. Jadi teman-teman, terima kasih untuk hari ini, cukup lama ya, kita 1,5 jam, biasanya 1 jam. Kita lanjutkan minggu depan ya, minggu depan